Terima kasih, Ustaz Rifki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah setelah libur beberapa saat ya, sudah pada kejang daging sepertinya ya. Kita bisa bersua kembali untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Langsung saja kita lanjutkan materinya di pelajaran 4 ya. Silakan dibuka kitabnya Ad-Darsul Rabi'u pelajaran 4. Rekan-rekan sudah mendengar suara saya? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Berarti yang mungkin tidak mendengar suara saya mungkin ini ya, HP-nya yang rusak atau bagaimana gitu. Baik. Kita buka dulu Ad-Darsul Rabi'u pelajaran keempat. Di sini nanti kita mulai masuk pada pelajaran bahasa Arab yang sesungguhnya. Yaitu kita mulai diperkenalkan dengan i'rab. Ya, perubahan-perubahan harokat pada huruf yang terakhir dari suatu kata. Sebelum itu mari kita lihat dulu untuk modulnya ya. Monggo dibuka pelajaran 4 karena materinya ada di sana. Saya terangkan dulu untuk pelajaran 4 ini ada apa saja yang akan kita pelajari. Dars 4 ada di halaman 13 ya. Monggo dibuka, saya bacakan. Intisari materinya ada 4. Yang pertama mulai mengenali perubahan i'rab, terutama dalam hal ini adalah dari marfu menjadi majrur. Dari marfu menjadi majrur. Itu mulai diperkenalkan pada bab ini, pelajaran 4. Kemudian yang kedua mengambil 2 huruf jar yaitu fi dan ala. Jadi karena kita mempelajari perubahan i'rab dari marfu menjadi majrur, berarti kita harus mengetahui atau mengenali huruf-huruf jar. Nanti metodenya diambil sedikit demi sedikit ya. Nanti pada pelajaran 4 ini kita akan mendapatkan 4 huruf jar. Yang pada intisari yang kedua tadi adalah mengambil 2 huruf jar fi dan ala. Kemudian yang ketiga mulai mengenali isim yang tidak bertanwin dan perbedaannya dengan isim mufrad khususnya pada nama orang. Ya. Jadi nama-nama orang itu nanti ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Bagaimana aspek-aspeknya nanti akan kita pelajari. Kemudian yang keempat adalah mengambil 2 huruf jar lagi, yaitu min dan ila. Ya, itu yang saya katakan tadi, kita mendapatkan 4 huruf jar pada pelajaran 4 ini. Huruf jar itu ada 10. Jadi kalau kita nanti mengambil 4, berarti masih kurang 6. Gitu ya, 6. Kalau ingin tahu semuanya ada di matan Ajurumiyah itu ya. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa wawul qasam. Itu adalah huruf
jer. Nah, baik, sekarang kita masuk pada pembahasannya. Soal yang pertama saya bacakan. Mohon diperhatikan. Tawajuh ya. Jadi mohon diperhatikan. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan i'rab isim? Apa yang dimaksud dengan perubahan i'rab isim? Jawabannya, hukum asalnya setiap isim memiliki i'rab marfu terlebih dahulu. Jadi isim apapun itu semuanya marfu. Ya. Jadi marfu itu merupakan i'rab asal dari suatu isim atau suatu lafadz, baik isim maupun fi'il. Itu awalnya marfu dulu. Ya. Tidak ada isim yang tiba-tiba dengan sendirinya mansub atau majrur tanpa sebab, kecuali karena sebab kedudukan pakem. Ya, nanti akan kita pelajari kedudukan pakem itu yang bagaimana. Gitu. Artinya isim itu hukum asalnya adalah marfu. Ya, jadi tidak boleh kita membaca suatu isim itu dalam kondisi i'rabnya mansub atau majrur tanpa sebab. Ya, kalau kata orang Surabaya nggak ada ya, kalau udan, kalau angin begitu ya. Tiba-tiba majrur misalnya gitu. Atau tiba-tiba mansub, tidak boleh. Untuk merubah dari marfu menjadi mansubkah atau menjadi majrurkah itu membutuhkan faktor-faktor perubah. Ya, membutuhkan faktor-faktor perubah yang disebut dengan istilah amil. Jamaknya awamil, faktor-faktor perubah. Jadi kalau dalam tinjauan nahwu, kalau kita menyebut amil itu maksudnya adalah faktor perubah. Yang merubah i'rab dari marfu menjadi yang selain marfu. Bisa menjadi mansub atau majrur, atau kalau untuk fi'il menjadi mansub atau majzum. Untuk jilid 1 kita belum belajar fi'il sama sekali. Ya, nanti pada jilid 2 kita akan mulai banyak sekali belajar tentang fi'il. Begitu ya. Nah, berikutnya untuk merubah i'rab isim dan membacanya secara mansub atau majrur di luar marfu harus ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang disebut dengan istilah apa tadi? Amil atau jamaknya awamil. Begitu. Nah, dengan mengetahui prinsip dasar seperti ini bahwasanya i'rab asal itu adalah marfu, ini berguna ketika kita membaca ya kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ya. Selama tidak ada amil apapun yang mempengaruhi suatu isim, jangan dirubah dari kondisi marfu'nya. Jangan dirubah dari kondisi marfu'nya. Karena untuk berubah dari marfu' menjadi mansub atau menjadi majrur, itu membutuhkan amil, membutuhkan faktor perubah. Baik. Secara umum ada dua kondisi yang menentukan berubahnya i'rab isim. Secara umum ya. Jadi yang membuat i'rab itu berubah dari marfu ataukah ya menjadi mansub atau menjadi majrur itu yang menentukan atau yang mempengaruhi secara umum ada dua. Yang pertama yaitu adanya amil. Yang tadi saya singgung di awal tadi ya. Adanya amil atau jamaknya adalah awamil. Yaitu faktor perubah yang masuk pada isim. Ya, faktor perubah yang masuk pada isim atau kalau untuk fi'il ya berarti masuk kepada fi'il. Ini karena memang kita belajarnya DL1 jadi seringkali saya nyebutnya isim begitu ya. Nah,
Karena memang di DL1 kita belum belajar fi'il. Kemudian yang kedua adalah kedudukan atau mauqi'. Mauqi' itu artinya kedudukan. Ya, kedudukan atau mauqi' dengan i'rab pakem tertentu yang dimiliki oleh suatu isim. Ya, kedudukan pakem itu apa maksudnya? Yaitu suatu kedudukan yang selalu i'rabnya seperti itu, tidak ada kemungkinan yang lain. Misalnya kemarin yang sudah kita pelajari pada konsep mubtada khobar, mubtada itu i'rabnya selalu marfu'. Khobar juga begitu, i'rabnya selalu marfu'. Ya, ini berarti mubtada dan khobar itu termasuk kedudukan pakem atau mauqi' yang i'rabnya pakem. Pakem itu maksudnya apa? Tidak bisa berubah menjadi yang lain. Tidak ada mubtada itu mansub, majrur gitu, tidak ada. Namanya mubtada itu selalu marfu'. Begitu pula dengan khobar. Khobar itu selalu marfu'. Kedudukan-kedudukan yang pakem seperti ini harus kita ketahui karena nanti juga berguna untuk membahas aspek-aspek nahwu yang lain. Misalnya nanti ada namanya konsep badal mubdal, itu membutuhkan kedudukan-kedudukan pakem seperti ini. Nanti akan kita buktikan. Jadi kita harus tahu kedudukan pakem itu apa saja dalam bahasa Arab. Di antaranya itu tadi ya, mubtada selalu marfu', khobar selalu marfu'. Itu yang namanya kedudukan pakem. Dan masih banyak yang lain. Ada yang selalu mansub, ada yang selalu majrur. Nah ini namanya kedudukan pakem. Yang i'rabnya selalu, tidak ada kemungkinan yang lain. Ini namanya kedudukan pakem. Begitu ya? Baik. Di situ saya berikan contoh awamil yaitu faktor-faktor perubah. Ya, misalnya adalah alat-alat nasab seperti idzan, lan, an. Ini saya kelupaan, mohon maaf, tidak memberikan contoh yang menasabkan isim. Idzan, lan, dan an ini adalah alat-alat nasab yang menasabkan fi'il mudhari'. Kalau yang menasabkan isim banyak ya, yaitu misalnya inna wa akhwatuha, yaitu inna dan teman-temannya, nanti akan kita pelajari pada jilid 2. Nah, makanya kita sering mendengar misalnya innallaha ma'as sabirin. Nah, gitu ya. Kenapa lafaz Allah di situ dibaca Allah? Kok tidak Allahu? Nah, Allahu dhammah itu marfu'. Mansub itu adalah fathah. Kenapa lafaz Allah dibaca inna Allah mansub? Karena kemasukan inna. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, gitu ya. Jadi inna itu termasuk alat nasab isim. Di antara temannya inna adalah anna. Anna. Anna itu nanti juga termasuk menasabkan isim. Misalnya pada kalimat syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, Muhammadan fathah itu namanya mansub. Awalnya adalah Muhammadun marfu' dhammah. Karena kemasukan anna ya, maka menjadi mansub. Karena anna itu termasuk alat nasab. Ya, nanti lebih lengkapnya, lebih detail akan kita pelajari alat-alat nasab itu pada jilid 2. Jadi sabar dulu. Bertahap ya. Nah. Baik, kemudian yang berikutnya adalah alat-alat jar. Berarti ini adalah awamil ya, faktor-faktor perubah yang menyebabkan majrur. Alat-alat jar. Seperti yang akan kita dapatkan di pelajaran 4 nanti, ada ila, min, ala, dan fi. Ini adalah alat-alat jar yang berupa huruf-huruf jar.
yaitu huruf yang merubah i'rab dari marfu menjadi majrur. Kemudian contohnya yang lain adalah alat-alat jazm. Alat-alat jazm itu adalah yang menjazmkan fi'il mudhari'. Nanti ini akan juga kita pelajari pada jilid 2. Ini hanya sekedar untuk wacana dulu ya. Nanti prakteknya akan kita dapatkan pada jilid 2. Seperti ada lamul amr, yaitu huruf lam yang menyatakan perintah. Kemudian lama dan lam, ini semuanya nanti menyebabkan fi'il mudhari' menjadi majzum atau jazm. Ini sekedar contoh bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada istilah awamil. Awamil itu faktor-faktor perubah. Faktor-faktor perubah. Ada awamil nasab, ada awamil jar, dan ada awamil jazm. Gitu. Kenapa kok tidak ada awamil rofa? Ya karena hukum asalnya adalah marfu. Ya, marfu itu merupakan hukum asal. Yang namanya amil itu adalah faktor perubah. Jadi merubah dari marfu menjadi yang selain marfu. Bisa difahami ya sampai di sini ya. Baik. Kemudian berikutnya mohon diperhatikan pada modulnya itu. Kalau tadi itu adalah contoh awamil, sekarang saya berikan contoh mauqi' yang i'rabnya pakem. Ya, mauqi' dengan i'rab pakem. Pakem itu tadi maksudnya apa? I'rabnya selalu, tidak ada kemungkinan yang lain. Yang pertama adalah mauqi' yang selalu marfu'. Selalu marfu' berarti tidak ada kemungkinan mansub atau majrur. Contohnya misalnya mubtada, khobar, ya, fa'il, nanti ada naibul fa'il, ada isim kana, kemudian khobar inna, dan lain sebagainya. Itu adalah mauqi' ya, atau mawaqi' jamaknya, yang selalu marfu', kedudukan pakemnya adalah marfu'. Ini harus kita pahami karena nanti juga dipakai untuk membahas aspek-aspek nahwu yang lain. Kemudian contoh untuk mauqi' yang selalu mansub, ya, kedudukan pakem yang selalu mansub, misalnya adalah maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul lahu, dan maf'ul yang lain. Pokoknya kalau ada istilah maf'ul itu berarti mansub. Nah, maf'ul itu macam-macam. Ada maf'ul bihi, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul lahu, ada maf'ul ma'ah, dan lain sebagainya. Ya, itu nanti kalau untuk maf'ul itu banyak dipelajari pada jilid 3. Ya, nah, sebagiannya dipelajari pada jilid 2. Baik. Untuk di jilid 1 kita belum mengenal maf'ul ya, kita belum belajar maf'ul. Nanti mulai dipelajari sebagiannya pada jilid 2 dan yang lainnya pada jilid 3. Baik, kemudian ada mauqi' yang selalu majrur. Kedudukan pakem yang selalu majrur tidak mungkin yang lain. Tidak mungkin marfu', tidak mungkin mansub. Contohnya adalah mudhof ilaih. Nanti akan kita pelajari pada konsep idhofah. Ya, konsep idhofah. Idhofah itu unsur pembentuknya ada mudhof, ada mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu i'rabnya selalu majrur. Begitu ya. Nah, kalau dikatakan marfu, mansub, majrur itu apa? Kemarin waktu belajar mubtada khobar sudah kita terangkan panjang lebar ya. Jadi insya Allah rekan-rekan sudah paham. Atau kalau ingin sedikit mengulang kembali, ya namanya marfu, mansub, majrur itu adalah istilah-istilah i'rab. Istilah-istilah i'rab. Yaitu istilah-istilah dari perubahan harokat yang terakhir dari suatu kata. Nah, gitu ya. Nah.
Di mana nanti istilah-istilah i'rab itu entah marfu, mansub atau majrur memiliki tanda-tanda. Memiliki tanda-tanda atau yang dinamakan dengan alamat. Alamat, tanda-tanda. Tanda-tanda ini antara satu isim dengan isim yang lain itu berbeda. Padahal dalam bahasa Arab ada berapa isim? Ada 9. Ya, rekan-rekan sudah mendapatkan 3 macam isim, ya kan? Sudah mendapatkan 3 macam isim, yaitu isim mufrad, isim mutsanna, dan jamak mudzakkar salim. I'rabnya berbeda ya antara satu dengan yang lain. Nah, dengan Saudara Amin, silakan disebutkan Amin. I'rabnya isim mufrad bagaimana? Kemarin tugasnya suruh menghafal ya. Silakan Amin. Muhammad Amin. Ya, Isim mufrad. marfu bid dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Baik, khair insyaallah, mabruk. Nah, dengan Pak Asrul, moga Pak Asrul. I'rabnya isim mutsanna, pripun Pak Asrul? Marfu bil alif, mansub bil ya, majrul bil ya. Baik, mabruk insyaallah. Marfu bil alif, mansub bil ya, majrur bil ya. Itu harus selalu dan selalu ditanamkan dalam pikiran kita, tidak boleh lupa. Pokoknya i'rab itu tidak boleh lupa. Ya, bahaya kalau lupa nanti. Nah, itu merupakan rukunnya nahwu. I'rab itu merupakan rukunnya nahwu. Kalau kita belajar bahasa Arab kok tidak mengerti i'rab-i'rabnya isim itu sama dengan belajar bahasa Arab. Bukan masalah pahalanya loh ya. Kalau pahala insya Allah itu urusannya Allah. Ya. Tapi ya dimaksud adalah saking pentingnya masalah i'rabnya isim itu, jadi kita tidak boleh lupa. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim, bagaimana dengan Saudara Ferry? Monggo silakan Ferry. Sebutkan i'rabnya. Marfu bil wawi, lupa. Mansub. Ya. Mansub. Majrur bil ya. Mansub dulu. Habis marfu terus mansub dulu. Mansub bil ya, majrur bil ya. Ya, baik. Masih lirik-lirik kayaknya. Lain kali nggak boleh baca ya. Nah. Jadi sekali lagi itu harus dihafalkan, wajib untuk menghafalkan i'rabnya isim itu tadi ya. Nah. Adapun pada jilid 1 ini sementara yang banyak dipakai adalah isim mufrad. Yang banyak dipakai dalam kalimat-kalimat dan contoh-contoh adalah isim mufrad. Di mana isim mufrad itu marfu bid dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasroh. Ya, maka ini yang kita jadikan patokan dulu. Dan memang dalam ilmu nahwu yang dijadikan i'rab asliyah ya, tanda i'rab yang asli itu adalah patokannya adalah isim mufrad. Jadi alamat i'rab, tanda-tanda i'rab itu ada yang sifatnya asliyah, ada yang sifatnya far'iyah, cabang. Ada yang asli, ada yang cabang. Yang asli itu patokannya adalah isim mufrad. Jadi yang namanya marfu itu aslinya adalah dhammah. Itu aslinya. Mansub aslinya adalah fathah. Dan majrur aslinya adalah kasroh. Kalau ada isim yang marfu'nya tidak dengan dhammah, berarti tanda itu far'i, cabang. Kalau ada isim mansubnya tidak dengan fathah, berarti tandanya itu far'i.
Dan kalau ada isim yang majrurnya tidak dengan kasroh, maka tandanya itu juga far'i. Misalnya isim musanna tadi ya, marfu bil alif, mansub bil ya, majrur bil ya. Berarti semua tanda i'rab dari isim musanna itu adalah far'iyah, tidak ada yang asliyah. Nah, begitu ya. Nah, jadi yang dijadikan patokan adalah isim mufrad. Marfu bid dhamma, mansub bil fathah, majrur bil kasroh. Baik. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Saya buka dulu sesi tanya jawabnya. Sambil ini ya, loading, biar ini dicerna dulu gitu. Monggo silakan. Ustadz, kan kita beberapa kali mempergunakan istilah mufrad, lalu ada marfu, ada rofa, ada mansub, ada nasab, ada majrur, ada jar. Nah, kapan kita mempergunakan istilah yang awalannya itu ada ma sama kapan kita mempergunakan yang kata rofa-nya aja misalnya untuk marfu. Itu Ustadz, terima kasih. Baik. Nah, kalau kita sedang berbicara dalam bahasa Indonesia, maka itu sama. Marfu dan rofa itu sama maksudnya ya. Jadi misalnya isim mufrad marfu bid dhammah boleh atau rofa bid dhammah boleh. Kalau niatnya kita berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan dalam konteks tertentu istilah marfu dan rofa itu sama. Atau mansub dan nasab itu sama. Majrur dan jar itu sama. Namun nanti juga ada beberapa penggunaan yang harus menggunakan marfu, tidak boleh menggunakan rofa, ada penggunaan yang mansub, tidak boleh nasab, ada penggunaan majrur, tidak boleh jar ya. Nanti seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya ilmu pemahaman, insya Allah akan kita pahami. Adapun sementara ini ya dibuat simpel saja dulu ya. Marfu dan rofa itu sama gitu ya. Begitu pula yang lain-lain tadi. Begitu. Dibuat simpel saja dulu. Iya, baik. Ada lagi monggo silakan. Iya, Ustadz. Anas mau nanya, Ustadz. Monggo silakan. Tadi jazm itu apa ya, Ustadz ya? Saya kelewatan kayaknya. Iya, baik. Jazm itu adalah mungkin saya jawab dulu ya. Jazm itu adalah istilah i'rab yang khusus bagi fi'il, bagi kata kerja. Jadi kalau isim itu ada marfu, mansub, majrur. Tapi kalau fi'il tidak mengenal istilah majrur, adanya adalah marfu, mansub, majzum. Majzum itu sama dengan jazm. Begitu ya. Jadi jazm itu khusus untuk fi'il, itu juga merupakan istilah i'rab, tapi khusus untuk fi'il. Fi'il itu yang bisa menerima i'rab hanya fi'il mudhari' saja. Adapun fi'il madhi dan fi'il amr itu tidak ada i'rabnya, tidak mengenal i'rab. Hukumnya mabni. Fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni. Yang mengenal i'rab apakah marfu, mansub atau majzum itu hanya fi'il mudhari' saja. Jadi misalnya saya mengatakan ini menjazmkan fi'il itu maksudnya adalah fi'il mudhari'. Tanpa saya menyebut mudhari' itu kita sudah harus paham. Ya. Bahwasanya yang dimaksud dengan apakah marfu, mansub atau majzum itu adalah fi'il mudhari'. Baik, ada lagi monggo silakan. Satu lagi Ustaz. Kan kita sering mendengar ada ketika Allah bersumpah itu kan menggunakan kata kayak wasamai gitu. Kenapa kok akhirannya itu majrur ya? Itu namanya majrur. Iya. Baik. Itu yang saya sebut tadi ya, di awal tadi. Jadi huruf jar itu kan banyak. Ada 10. Salah satunya adalah wawul qasam. Wawu sumpah. Wawu sumpah itu termasuk huruf jar. Nah, gitu ya. Jadi wawunya, wa itu adalah wawu sumpah yang kalau dalam bahasa kita diartikan demi. Nah, wawu itu banyak sekali. Ada wawul qasam, ada wawul athof, macam-macam. Ada sekitar 9 macam dari istilah-istilah wawu.
Salah satunya adalah wawul qasam. Wawul qasam adalah wawu yang dipakai untuk bersumpah. Di mana nanti fungsinya atau maksudnya wawul qasam itu nanti membuat majrur. Jadi termasuk dari huruf jar. Makanya tadi majrur ya, wassamai, wattini. Nah, gitu ya. Wasyamsi dan lain sebagainya. Nah, baik. Terima kasih Ustaz. Ada lagi monggo silakan. Oke, sama-sama. Nah, ada lagi monggo silakan. Satu lagi mungkin sebelum kita lanjutkan materinya. Sudah cukup? Baik, sekarang kita lanjutkan dulu materinya. Pelan-pelan ya. Jadi memang kalau kita belajar yang sifatnya pemula itu memang harus banyak menjelaskan dan banyak mendengar, gitu ya. Jadi tidak usah buru-buru. Ya, terkadang satu bab bisa kita selesaikan dalam sekian pertemuan. Karena memang benar-benar ini merupakan pondasinya jilid 1 ini, ya. Jadi benar-benar harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan sedetail-detailnya, supaya paham. Gitu. Karena prinsip saya, kita belajar itu harus paham. Harus paham dengan sebenar-benarnya paham, tidak boleh bingung-bingung lagi, tidak boleh samar-samar lagi. Semuanya harus jelas, harus paham. Oleh karena itu, apabila antum ada hal-hal yang sekiranya tidak paham, monggo langsung ditanyakan, ya. Nah. Sekarang kita lanjutkan modulnya halaman 14. Saya bacakan, mohon diperhatikan. Pada bab ini akan dipelajari perubahan i'rab, ya, sebagaimana sesuai dengan pertanyaan tadi. Jadi pada bab ini maksudnya adalah bab 4, ya, merujuknya kepada kitab DL-nya pada pelajaran 4. Mulai dipelajari perubahan i'rab khususnya dari marfu' menjadi majrur. Dari marfu' menjadi majrur. Atau untuk sementara ini mindset kita adalah dari dhammah menjadi kasroh. Ya. Sementara ini mindset kita marfu' itu adalah dhammah, majrur itu adalah kasroh. Sementara ya. Tapi tetap kita harus memahami bahwasanya marfu' itu tidak selalu dengan dhammah dan majrur tidak selalu dengan kasroh. Tapi karena di dalam kitab DL ini sifatnya pemula dan DL1 maksud saya, dan lafadz-lafadz yang dipakai kebanyakannya adalah isim mufrad, maka nanti perubahannya itu adalah dari dhammah menjadi kasroh. Dari marfu' menjadi majrur. Gitu ya. Kita belum mempelajari isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim belum. Ya. Jadi masih menggunakan isim mufrad. Oleh karena itu supaya gampang, simpelnya mindset kita adalah yang dimaksud perubahan dari marfu' menjadi majrur adalah perubahan dari dhammah menjadi kasroh. Paham ya? Nah, gitu. Nah, untuk merubah dari dhammah menjadi kasroh itu harus ada amilnya. Harus ada faktor perubahnya, harus ada sebabnya. Tidak boleh suatu lafaz itu ujuk-ujuk tanpa sebab dibaca kasroh, misalnya al-baiti gitu. Padahal tidak ada amil yang membuatnya majrur. Al-masjidi, al-kolami tidak boleh. Ya, untuk berubah dari dhammah menjadi kasroh atau dari marfu' menjadi majrur itu harus ada alat perubahnya yang disebut dengan amil itu tadi. Setelahnya mohon diperhatikan. Di mana salah satu penyebab berubahnya i'rab isim menjadi majrur adalah kemasukan huruf jar. Nah, gitu ya. Kemasukan huruf jar. Kenapa? Karena namanya saja huruf jar berarti huruf yang membuat i'rab berubah dari marfu' menjadi majrur atau dari rafa' menjadi jar. Nah, begitu ya? Baik, bisa difahami ya. Nah, contohnya mohon diperhatikan.
Dari kata al-faslu, nah itu marfo, domah. Domah itu namanya marfo. Mindset kita tadi seperti itu dulu ya. Karena masih menggunakan isim mufrad. Nah, al-faslu domah itu berarti dia marfo, lafaz tersebut. Kemasukan huruf jar. Huruf jar yang kita ambil pada pelajaran 4 ini adalah fi dan ala. Misalnya kemasukan fi, maka menjadi kasroh, itu namanya majrur fil fasli. Fil fasli. Nah, gitu ya. Jadi fil fasli, nah kasroh itu namanya majrur. Kalau sudah kemasukan huruf jar, tidak boleh lagi dibaca marfo. Tidak boleh fil faslu, tidak boleh. Ya, namanya saja sudah kemasukan huruf jar, berarti i'rabnya menjadi jar atau majrur. Contoh yang lain, al-maktabu artinya meja, al-faslu tadi kelas ya. Fil fasli berarti di dalam kelas. Nah, gitu. Al-maktabu artinya meja. Nah, itu marfo. Domah. Begitu kemasukan ala, ala itu termasuk dari huruf jar, maka membuat majrur. Alal maktabi. Di atas meja. Tidak boleh dibaca alal maktabu. Kenapa? Karena sudah kemasukan huruf jar, maka ya harus majrur. Tanda majrurnya apa? Oh, al maktabu ini isim mufrad. Majrurnya dengan kasroh. Jadilah alal maktabi. Bisa difahami ya? Untuk terapan latihannya bisa dilihat pada kitab DL1 Dars 4. Nanti akan kita pelajari di situ. Sudah bisa difahami ya? Maksud perubahan i'rab dari marfu menjadi majrur ya seperti ini. Yaitu perubahan mindset kita untuk sementara ini dari dhammah menjadi kasroh disebabkan masuknya alat-alat jar, yaitu dalam hal ini adalah huruf jar. Huruf jar yang kita ambil baru dua, yaitu fi dan ala. Jelas insya Allah ya? Sebelum kita kembali ke kitabnya, ada lagi yang perlu ditanyakan dulu mungkin. Silakan. Ada yang belum jelas? Terutama yang, mohon maaf, yang benar-benar pemula ya. Kemarin beberapa ada yang terdeteksi begitu. Jadi benar-benar dari nol putul gitu ya, belajarnya. Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham. Nah, pokoknya intinya ya tips belajar itu adalah satu, yaitu istiqomah. Ya, jadi yang rajin masuk, jangan suka bolos. Ya, selama tidak ada uzur yang benar-benar urgen, jangan suka bolos. Jadi rajin masuk, akan terus mendapatkan asupan ilmu, ya, sehingga insya Allah lama-lama akan menjadi paham. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita kembali ke kitabnya dulu. Monggo dibuka kitabnya pelajaran 4 tadi. Nah, pada pelajaran 4 inilah kita mulai diperkenalkan perubahan i'rab dari marfu menjadi majrur. Dari marfu menjadi majrur disebabkan kemasukan huruf jar. Nah, huruf jar itu termasuk alat jar. Nah, gitu ya. Alat jar namanya alat itu masih umum. Bisa berupa apa saja. Nah, Fauzi ya. Dari ndok geludung ya Fauzi. Nanti kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan ya. Nah, baik. Jadi kalau kita masih menyebut istilah alat, itu sifatnya masih umum. Nah, misalnya alat jar, nah itu masih umum. Alatnya apa saja? Salah satunya adalah huruf jar. Nah, gitu ya. Jadi huruf jar itu adalah salah satu alat yang menjadikan isim ya berubah dari marfu menjadi majrur. Contohnya di situ mohon diperhatikan al-baitu itu masih marfu. Kemasukan huruf jar fi maka harus dibaca dibaca majrur. Jadilah fil baiti. Ya, fil baiti.
Al-maktabu marfu, alal maktabi majrur karena kemasukan ala. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Al-masjidu masjid, kemasukan fi, fil masjidi, di dalam masjid. Nah, dimajrurkan, di kasroh. Tidak boleh fil masjidu, nah, gitu tidak boleh. As-sariru artinya tempat tidur, marfu. Kemasukan ala huruf jar maka majrur ala sariri, di atas tempat tidur. Sekarang monggo kita praktekkan ya untuk membacanya dengan Pak Geri. Monggo silakan Pak Geri. Kalimat yang Pak itu Pak Geri, ya, monggo dibaca satu baris. Aina Muhammadu. Huwa yang langsung ini ya Ustaz, yang sebelah kiri. Iya, monggo Pak. Huwa fi ghurfati. Fil ya, ada alif lamnya. Huwa fil ghurfati. Baik, kemudian Muhammad tadi Pak. Muhammad itu termasuk nama yang bertanwin. Ya, nanti sebentar lagi kita akan mempelajari nama-nama orang yang masuk bertanwin dan nama-nama orang yang tidak bertanwin. Cuma cara niteni saja, cara istilahnya itu mengidentifikasi secara simpel. Nama laki-laki itu hukum asalnya adalah bertanwin, nama laki-laki. Kalau nama perempuan, hukum asalnya tidak bertanwin. Gitu ya. Meskipun nanti nama laki-laki juga banyak yang tidak bertanwin, tetapi hukum asalnya nama laki-laki itu bertanwin. Jadi kalau kita misalnya belum tahu ini nama laki-laki ini bertanwin atau tidak bertanwin. Kalau kita benar-benar belum tahu, maka dibaca tanwin saja. Dan Muhammad itu termasuk nama yang bertanwin, maka membacanya harus ditanwin. Tidak boleh aina Muhammadu, tidak boleh. Tapi aina Muhammadun. Ya, moga diulang lagi Pak Geri, silakan. Ya, Ustaz. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Baik, ya, moga diartikan. Di mana Muhammad? Itu ya Ustaz. Di mana Muhammad? Betul, ya. Dia di dalam kamar, di dalam ruangan. Di dalam kamar, Pak, ya. Baik. J, betul. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Syahidnya adalah fil ghurfati. Nah, itu ya. Jadi kalau saya nyebut istilah syahid, syahid itu maksudnya adalah tema pembahasan. Nah, tema pembahasan kita adalah tentang masuknya huruf jar kepada suatu isim. Jadi di sini syahidnya mana? Fil ghurfati. Nah, okay. Itu syahid majrurnya. Nah. Yes, sebentar. Berikutnya dengan Pak Mujahid, ya, silakan. Yang baris kedua, monggo. Suaranya kemerusak lagi. Monggo langsung dibaca. Wa aina yasirun. Nggih. Nggih, baik. Monggo diartikan. Dan di mana Yasir? Dan di mana Yasir? Dia di dalam hammam kamar mandi. Baik. Oke, baik. Sudah cukup ya. Monggo di mute dulu suaranya biar tidak. Baik, yang kedua wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi.
Hammam, kamar mandi. Syahidnya adalah fil hammami. Baik. Berikutnya dengan saudara Haris, silakan. Haris Firmansyah, baris yang ketiga. Wa aina Aminatu hiya fil matbakhi. Di mana Aminah? Dia di Baik. dapur. Ya, Nam. Dan di mana Aminah? Ia fil matbakhi, dia di dapur. Nah, di situ Aminatu, itu yang saya maksud tadi ya. Nama perempuan itu hukum asalnya tidak bertanwin. Jadi tidak boleh baca Aminatun, tidak boleh. Ya. Nanti akan ada ilmunya. Berikutnya dengan Pak Budi, monggo silakan. Pak Budi Sabto. Siapa? Ainal kitabu G. wa alal maktabi. Di mana kitab itu di atas meja. Dia di atas meja. Wa alal maktabi. Baik. Syahidnya mana Pak Budi? Apanya, Pak? Syahidnya. Syahid itu maksudnya adalah yang menjadi jar majrurnya mana? Huruf jar dan isim yang dimajrurkan. Al-maktabu. Baik, alal maktabi. Itu namanya syahid, Pak. Syahid itu adalah tema pembahasan. Apa yang sedang kita bicarakan, temanya itu adalah syahid. Begitu, baik. Berikutnya dengan saudara Priyo, silakan. Priyo Prasetyo. Bismillah. Wa ainal sa'atu hiya 'alal sariri. Dan Ya, di mana Komariah Syamsiahnya diperhatikan ya. Syamsiah Komariahnya diperhatikan. Nah, huruf sin itu kan termasuk Syamsiah. Jadi lamnya tidak boleh dibaca. Kan kemarin sudah kita pelajari. Jadi harus diterapkan ilmunya ya. Wa ainas sa'atu begitu. Jadi lamnya jangan dibaca. Wa ainas sa'atu hiya 'alal sariri. Bukan alal sa, tapi alas sa. Lamnya tidak boleh dibaca. Alas sariri. Nah, itu namanya syamsiah ya. Baik, nanti lebih diperhatikan lagi ya huruf-huruf syamsiah itu yang bagaimana. Nah, baik, moga diartikan. Dan di mana jam itu dia di atas ranjang. Iya, baik. Ya, dan di mana jam itu dia di atas tempat tidur. Dia alas sariri. Syahidnya mana? Alas sariri. Alas sariri. Baik, bagus. Khair insyaallah. Moga sekarang kita lanjutkan yang latihan 1 itu tidak usah kita kerjakan. Ya, bawahnya itu ada latihan 1, saya biasanya menyebutnya poin. Poin 1 itu tidak usah kita kerjakan, langsung dilihat halaman setelahnya. Oke, monggo langsung dilihat halaman setelahnya poin 2. Poin 2 maksudnya adalah latihan 2. Perintahnya saya bacakan, Iqra waktub ma'al dhabti awakhiril kalimati. Iqra waktub ma'al dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah bersama dobet pada akhir-akhir kata. Dobet itu maksudnya adalah harokatnya. Jadi harokatnya harus diperhatikan apakah dhamma atau kasroh. Yakni apakah marfu atau majrur. Artinya di sini ada kata-kata yang sudah diacak begitu ya, sudah ada yang masih belum kemasukan huruf jar dan ada yang sudah kemasukan huruf jar. Ya, silakan dibaca satu baris dengan saudara Agus ya, silakan. Satu baris, monggo. Agus Suprapto ya. Al madrasatu fil madrasati fil baiti al baitu al ghurfatu al hammamu. Baik, cukup. Ya, sudah ya. 6.
Ya, di-mute kembali mic-nya. Baik, sudah betul. Kemudian monggo dilanjutkan Pak Murtaji. Silakan Pak Murtaji. Dibaca sampai selesai, monggo. Fil matbaghi al-maktabu alal maktabi alal kursiyyi as-sariru Oke, kemudian alal maktabi alal kitabi. alal kitabi fil masjidi. Baik, Masya Allah. Sudah pinter-pinter ya. Luar biasa ini rekan-rekan ini. Baik, saya ulang lagi bacanya. Mohon diperhatikan. Al-madrasatu artinya sekolah. Fil madrasati di sekolah. Fil baiti di rumah atau di dalam rumah. Al-baitu rumah. Al-ghurfatu kamar. Al-hammamu kamar mandi. Fil matbahi di dapur. Al-maktabu meja. Alal maktabi di atas meja. Alal kursiyi di atas kursi. As-sariru tempat tidur. Alal kitabi di atas kitab atau buku. Fil masjidi di dalam masjid. Ini adalah penerapan ya kata-kata yang ya intinya kita membedakan mana yang masih marfu dan mana yang sudah majrur kemasukan huruf jar. Gitu ya, baik. Kita langsung lanjutkan yang bawahnya itu. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Tapi dibaca saja dan diterjemahkan. Dengan firman ya, bisa firman. Nomor 1 silakan. Suaranya ini, tadi yang ada hajatan itu ya, firmannya. Enggak apa, mau nggak dibaca? Baik ya, at-thalibu fil jami'ati. Monggo diartikan. Murid itu di kampus. Jami'ah itu kampus atau universitas, ya. Nah, atau boleh juga disebut mahasiswa kalau untuk kampus ya. Jadi mahasiswa itu di dalam kampus, di universitas, di dalam kampus. Baik. Kemudian berikutnya dengan Saudara Aulia, silakan nomor 2. Aulia Rahman. Ar-rijalu fil masjidi. Kalau Laki-laki itu di gini, dalam masjid. ya. Kalau ar-rijal itu jamak, ya, para lelaki. Ar-rijal itu kalau jimnya panjang. Nah, gitu ya. Jimnya panjang, ada alifnya. Tapi kalau setelah jim itu langsung lam, berarti jimnya pendek gitu ya. Itu bacanya ar-rajulu. Nah, gitu. Bukan ar-rijal. Rijal itu jamak dari rojul. Tulisannya kalau rijal, jimnya panjang. Rijalun. Monggo diulang lagi. Ar-rajulu fil masjidi. Baik, Laki-laki monggo itu diartikan. di masjid. Naam, ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu di dalam masjid. Baik. Berikutnya dengan Saudara Fahri dulu ya. Silakan nomor 3. Fahri Robbani ya. Silakan. Aina tajiru fit dukani. Wa fit duka apa? Nu apa ni apa nah? Dukani. Baik ya, ada huruf jar ya. Wa fit dukani. Baik, monggo diartikan. Di mana pedagang itu? Ya. Dia Dia di toko atau di warung ya. Dukan bisa artinya toko atau warung. Baik. Berikutnya dengan Pak Yoyo ya. Monggo Pak Yoyo. Pak Yoyo yang berkacamata. Soalnya namanya banyak ini Yoyo ya.
Monggo silakan Pak Yoyo. Monggo. Nomor 4. Betul, monggo diartikan. Baik. Al-qalamu alal maktabi. Monggo di mute dulu kembali Pak Yoyo. Nggih. Al-qalamu alal maktabi. Pena itu di atas meja. Baik. Kita selesaikan sedikit lagi. Berikutnya dengan saudara Diana ya. Diana Setiawan, monggo nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Aina Zainabu. Zainabu, monggo. Sepertinya ini ya lagi gangguan ininya. Sinyal. Oke, monggo diulang lagi. Silakan. Aina Zainabu. Baik. Hiya fil gorofati. Fil gurfah. Gurfati. Ya, fil gurfati. Baik, monggo diartikan. Di mana Zainab? Dia di dalam kamar. Gurfa itu kamar. Baik. Kalau gurfa disebutkan secara bersendirian seperti itu, maka maksudnya adalah kamar. Ya, 6. Baik. Kemudian berikutnya nomor 6 dengan saudara Sarwa Edi, ya. Monggo silakan. Aina awarik. Ainal waroku. Warok artinya kertas. Ainal waroku. Baik. Huwa alal maktabi. Betul, oke. Monggo diartikan. Di mana kertas itu? Dia ada di atas meja saya. Meja, baik. Ainal waraku huwa alal maktabi. Di mana kertas itu dia di atas meja. Baik. Berikutnya saudara Ian, monggo. Ian Robiansyah, nomor 7. Baik, Ustaz. Nomor 7 halaman setelahnya ya. Nah. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Di mana Baik. guru itu dia di dalam kelas. Masya Allah, lancar. Sudah pengalaman ini sepertinya. Khair insyaallah. Berikutnya dengan saudara Farid, monggo silakan nomor 8. Bismillah. Aina Yasir huwa fil mirhado. Nah, tadi V itu termasuk huruf apa? Huruf jer. Huruf ya? jer. Mirhadi. Betul. Nah, itu maksudnya. Iya, gak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Baik. Kemudian kalau masih dalam level pembelajar, membacanya harus sempurna. Dalam arti tidak boleh diwakofkan. Ya, seperti Yasir, nah itu kan tidak boleh diwakofkan karena nanti tidak ketahuan. Irobnya apakah Yasirun, apa Yasirin, kan begitu. Baik, harus dibaca secara utuh ya. Monggo diulang lagi. Nah, Ustaz. Aina Yasirun huwa fil mirhadi. Betul, baik. Monggo diartikan. Di mana Yasir? Dia berada di dalam kamar mandi. Iya, mirhat itu toilet ya. Kalau kamar mandi hamam. Kalau mirhat itu toiletnya. Baik. Dia di toilet ya. Terkadang kan ada kamar mandi yang memang khusus untuk mandi, nah itu namanya hamam. Kemudian ada ruangan tersendiri untuk yaitu toiletnya itu ya. Itu namanya toilet. Itu namanya mirhat. Baik. 2 lagi, berikutnya dengan saudara Hans. Monggo silakan, nomor 9. Untuk Mas Farid di mute dulu, silakan.
Oh ya, afwan Ustaz. Asyamsu wal qamaru fis sama'i. Baik, monggo diartikan. Matahari dan bulan itu di langit. Di langit, baik. Asyamsu wal qamaru fis sama'i. Matahari dan bulan di langit. Baik, terakhir dengan saudara Muhammad Alwi, nggih. Ada, nggih? Monggo silakan. Pak Muhammad Alwi. Nomor 10, monggo dibaca. Manfil fasoli. Fasli. Shotnya disukun, Pak, nggih. Monggo diulang lagi. Diulang lagi, Pak. Monggo. Halo. Diulang lagi, monggo. Diulang lagi bacanya. Man fil fasli. Baik, mungkin ada gangguan. Baik, ya. Artinya siapa di dalam kelas, begitu, ya? Siapa di dalam kelas. Khairun insyaallah. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya materinya untuk pembahasan ini. Sebelum ditutup majelisnya, barangkali ada yang perlu disampaikan, monggo silakan. Izin bertanya Ustaz. Monggo silakan, Ki. Kalau ini kan beberapa huruf ini sudah tidak ada harokat Pak Ustadz ya. Ini sebaiknya kalau kita harokati atau kita biarkan dia tanpa harokat seperti itu Ustaz? Boleh diharokati Pak, ya, tapi sebaiknya pakai pensil saja. Pakai pensil supaya nanti bisa dihapus. Misalnya suatu saat diperlukan untuk murojaah atau untuk dipakai belajar kembali kitabnya, maka tidak tergantung dengan harokat yang sudah diberikan itu tadi, gitu, bisa dihapus lagi. Nah, boleh, monggo diharokati boleh, supaya bisa dimurojaah nanti, ya. Nah. Satu lagi Ustaz. Monggo, nggih. Membedakan yang tadi ada Al-Madrasatu dengan Al-Mudarrisatu itu untuk membedakannya gimana ya Ustaz? Dilihat konteksnya Pak, nggih. Misalnya fil, nah kalau ada kata fi kan di dalam. Kalau fil mudarrisati masa di dalam bu guru. Kan tidak cocok berarti, ya. Cocoknya fil madrasati di dalam sekolah atau di sekolah. Tapi misalnya kalau ma'a misalnya, ma'a itu artinya bersama. Ma'al madrasati atau ma'al mudarrisati kira-kira yang cocok. Ma'al mudarrisati gitu, ya. Bersama bu guru gitu. Baik. Jadi bagaimana bedakannya? Ya, dilihat konteksnya. Ya. Memang tulisan al-madrasah dan al-mudarrisah kalau gundul itu sama, ya. Sama tulisannya. Nah. Baik, ada lagi monggo silakan. Nanya Ustadz. Nggih, monggo silakan. Kalau keberadaan Allah itu kok digunakan fis sama'i enggak alas sama'i gitu. Nah. Ya, kata para ulama nahwu, huruful jarri mutanawwi'atun fil makna. Jadi huruf-huruf jar itu bermacam-macam, bervariasi dalam hal maknanya. Jadi enggak saklek. Huruf jar itu cara menerjemahkannya enggak saklek. Jadi sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Ya. Jadi fi itu memang secara asalnya bermakna di dalam, ya, tetapi bisa juga artinya di atas. Contohnya Allah SWT berfirman, "Qul siru fil ardi." Katakanlah, berjalanlah kalian, masa di dalam bumi berjalannya kan begitu. Oh iya. Tapi di atas bumi. Nah, gitu maksudnya. Nanti kalau kita belajar fikih misalnya itu banyak sekali huruf-huruf jar itu maknanya macam-macam. Contoh min saja itu ada yang bermakna dari, ada yang bermakna sebagian, ada yang bermakna karena, macam-macam. Nah, itu gunanya belajar bahasa Arab ya. Jadi ketika kita misalnya ini ya, kita belajar fikih, kita tahu, oh min ini bermakna apa.
Nanti kaitannya dengan istinbat hukumnya gitu ya. Begitu. Iya, Nah, Iya, baik. Ustaz. Makasih, Ustaz. Sama-sama. Ada lagi monggo silakan sebelum ditutup. Satu lagi mungkin? Monggo silakan. Nggih. Di awal pelajaran tadi yang i'rabnya jadi patokan adalah yang mufrad. Maksudnya bagaimana ya, Pak Ustaz? Nggih, baik. Isim mufrad itu kan i'rabnya marfu' bid dhamma, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Ini yang menjadi patokan dalam arti menjadi acuan. Bahwasanya hukum asalnya marfu' itu adalah dhammah tandanya, mansub tandanya fathah, majrur tandanya kasrah. Ini hukum asal atau patokan asal. Ya. Jadi marfu' itu adalah dhammah, mansub adalah fathah, majrur adalah kasroh. Maka apabila ada isim-isim yang marfu'nya tidak dengan dhammah, berarti itu tanda far'i, tanda cabang, bukan tanda asli. Kalau ada mansub tidak dengan fathah, berarti tandanya itu juga far'i, bukan tanda asli. Kalau ada majrur tidak dengan kasroh, maka ya tanda majrurnya itu adalah far'i, yaitu cabang, bukan asli. Kalau untuk majzum, yang untuk fi'il tadi, majzum itu tanda aslinya adalah sukun. Ya, jadi kalau ada majzum yang tidak dengan sukun, berarti tanda jazm itu adalah far'i, bukan asli. Begitu maksudnya ya. Jadi dijadikan patokan, istilah itu dijadikan apa ya? Barometer begitu loh ya. Oh, marfu itu aslinya adalah dhammah gitu loh ya. Mansub itu aslinya adalah fathah. Majrur itu aslinya adalah kasroh. Nah, itu maksudnya patokan gitu. Jadi patokannya kalau selain itu berarti bukan mufrad ya, Pak? Begitu. Ya, ini yang dijadikan patokan itu isim mufrad ya. Yang dijadikan patokan itu isim mufrad. Nah, isim itu kan ada 9 macam, Pak ya. Isim itu kan ada 9 macam isim. Ya, nanti tanda i'rabnya masing-masing berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, yang dijadikan patokan itu adalah isim mufrad itu tadi. Maksudnya patokan dalam hal asli atau tidak aslinya saja, Pak. Bukan masalah apa-apa. Hanya masalah asli atau tidak aslinya, yaitu asli atau far'i. Itu saja. Tidak mempengaruhi apa-apa. Ini hanya sebutan saja. Tidak berpengaruh terhadap nahwu. Ya, tidak berpengaruh apa-apa terhadap aspek-aspek nahwu. Jadi nggak usah terlalu kita pikirkan. Nanti tambah ngeluh nanti ya. Jadi marfu mau dengan dhammah atau selain dengan dhammah itu nggak ada pengaruhnya. Begitu pula mansub dengan fathah atau selain fathah juga nggak ada pengaruhnya. Majrur dengan kasrah atau selain kasrah juga nggak masalah. Ya. Itu hanya masalah sebutan i'rab saja, tidak berpengaruh. Nah, baik. Syukran Pak Ustaz. Baik. Mungkin cukup dulu karena waktunya juga sudah malam. Rekan-rekan yang mungkin di luar Jawa mungkin ya. Yang waktu di mana itu sudah malam ini Nah, baik. Bisa beristirahat dulu. Baik, insya Allah dilanjut pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, juga harap maklum ya. Kami akhiri majelisnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.